Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam acara kajian Ramadan yang sangat menarik ini. Dan pada kesempatan di kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana Ramadan ini memberikan fondasi bagi peningkatan etika. Nah, kita tahu bahwa apa-apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang paling utama adalah untuk memperkaya spiritualitas kita. Dan kita lihat bahwa di berbagai peradaban, maka peradaban-peradaban itu bisa berkembang pesat karena ada semangat dari spiritualitas. Spiritualitas inilah yang menumbuhkan etika. Jadi core dari sebuah peradaban itu adalah spiritualitas. Spiritualitas ini menumbuhkan, melahirkan sebuah etos, etika berdasarkan spiritualitas itu. Kemudian nanti perkembangan selanjutnya adalah bagaimana mereka itu bisa berkreasi yang penuh estetis, ya, jadi estetika. Dan kemudian kemajuan yang sangat tinggi yang memberikan pengaruh bagi peradaban tersebut adalah, dan bagi peradaban-peradaban lainnya, adalah penguasaan teknologi. Jadi spiritualitas, kemudian di luar dari spiritualitas itu adalah etika, di luar etika adalah estetika, dan kemudian adalah teknologi. Teknologi ini walaupun bagian yang paling luar, tapi berkat teknologi inilah maka sebuah peradaban ini memberikan pengaruh yang sangat kuat. Nah, maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai sebuah fondasi spiritualitas untuk kita membangun peradaban. Peradaban Ramadan, peradaban yang Islami tentu saja. Harus kita akui bahwa peradaban kita, umat Islam ini sekarang sedang mengalami keterpurukan. Kita kalah dalam berbagai aspek, ya. Di bidang sains kita kalah, di bidang olahraga kita kalah. Kalau Olimpiade, berapa negara-negara Islam yang mendapatkan medali? Di World Cup sepak bola, mungkin saja negeri Muslim itu menjadi tuan rumah seperti Qatar kemarin itu. Tapi yang juara kan bukan perwakilan dari masyarakat Muslim, negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Masih yang namanya sepak bola itu didominasi oleh Amerika Latin, Eropa, ya, negara-negara yang dengan basis peradabannya itu adalah Kristen, Yudeo-Kristiani. Nah, kita harus akui itu. Di bidang apa? Ekonomi juga kita kalah. Militer, apalagi kita menyaksikan sendiri betapa bangsa Arab itu menjadi bulan-bulanan, terutama di Palestina itu. Dan tidak ada satupun negara Islam yang berani membela. Nah, ini kan suatu masalah. Nah, maka mari kita jadikan Ramadan ini sebuah momentum kita membangun sebuah etos, etika yang nantinya ini bisa sebagai fondasi sebuah peradaban. Di Mesir dulu ada agama Mesir kuno. Karena dari doktrin spiritualitas mereka bahwa kalau sebuah jenazah itu diletakkan di bangunan yang tinggi, maka dia itu akan mudah berhubungan dengan Dewa Matahari. Maka orang-orang Mesir itu berpikir bagaimana caranya membangun sebuah bangunan yang tinggi. Dan akhirnya mereka pun berhasil membentuk sebuah bangunan arsitektur yang sangat megah, yaitu piramid itu. Dan karena ada doktrin agama, kalau jasad orang yang sudah mati ini tidak membusuk dan utuh, awet, maka rohnya itu akan mudah kembali ke jasad itu. Mereka pun kemudian lahir sebuah etos keilmuan sehingga mereka mampu
menghasilkan ramuan kimia untuk bisa mengawetkan ya jasad itu. Nah, ini kan luar biasa. Jadi dari sebuah doktrin agama memunculkan etos keilmuan. Nah, inilah yang hendaknya kita juga mewujudkan itu, ya. Jadi ajaran agama umpamanya sholat, bahwa sholat itu sebelum sholat kita harus melakukan toharoh, mensucikan diri, membersihkan diri. Maka sesungguhnya yang etos yang terwujud dari toharoh ini adalah umat Islam itu di mana-mana adalah umat yang paling bersih. Wah. Secara fisik bersih, jalan-jalannya bersih, selokan juga bersih. Tapi coba lihat kita di lingkungan kita ini, selokan, masya Allah, sampah menumpuk seperti itu, ya. Nah, sekolah-sekolah yang pakai label Islam itu hendaknya sekolah yang sangat bersih, WC-nya itu wah tertata rapi, bersih, kering, baunya wangi, tidak pesing, apalagi toilet yang ada di masjid. Nah, bagaimana budaya toharoh ini terwujud, menjadikan umat Islam memiliki etika kebersihan yang sangat tinggi. Nah, dalam bulan Ramadan ini ada 3 hal, ya. Karena di bulan Ramadan ini umat Islam melaksanakan ibadah puasa, dan puasa itu dalam sebuah hadis qudsi dikatakan kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi Allah berfirman bahwa semua perbuatan anak Adam, perbuatan manusia itu adalah untuk kepentingan dirinya kecuali puasa. Puasa itu merupakan ibadah yang hanya menjadi rahasia Allah. Dan nanti pelakunya itu akan Allah berikan balasan. Dalam berpuasa, kita ini tidak dapat berpura-pura, ya. Artinya apa? Puasa ini ibadah yang hanya dapat diketahui oleh diri kita dan hanya oleh Allah saja. Jadi kalau umpamanya saya tidak berpuasa, ya, kemudian saya keluar rumah ketemu dengan teman-teman bilang dan mengatakan bahwa saya ini berpuasa, ya mereka percaya saja. Tapi sesungguhnya kan saya berbohong. Dan Allah tahu bahwa saya ini sesungguhnya tidak berpuasa. Nah, di saat orang lain tidak tahu, tidak ada yang memuji juga, kok kita tetap beribadah puasa, itu berarti kita ini betul-betul melaksanakannya itu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah semata. Nah, inilah etos etika yang bernama ihsan. Jadi bagaimana kita ini mengabdi kepada Allah, ya, seolah-olah kita melihat Allah, berarti total. Kalaupun kita tidak membayangkan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kita berbuat sesuatu, berbuat kebaikan, tidak mengharapkan pujian dari sesama manusia, tidak untuk mendapatkan perhatian dari para wartawan, sehingga apa yang kita lakukan viral, membantu fakir miskin, viral gitu kan di medsos, tidak perlu. Tapi memang kita ingin melaksanakannya semata-mata demi beramal soleh dan demi untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, jadi ada ihsan di sini. Inilah. Dan ihsan itu adalah al-in'amu 'alal ghair. Bagaimana orang yang berinteraksi dengan kita ini merasa nyaman, merasa bahagia. Kalau kita bertempat tinggal, maka hendaknya tetangga di lingkungan kita ini merasa nyaman, merasa bahagia dengan keberadaan kita. Nah, jadi ihsan tadi yang pertama itu, ya, pertama etika kejujuran, ya, bahwa kita harus jujur. Kita ini akan selalu berbuat baik, taat kepada aturan, walaupun tidak ada orang yang memperhatikan. Di perempatan ada lampu merah, walaupun tidak ada kendaraan yang lalu lalang, tapi kok kita tetap berhenti, karena sesuai dengan aturan lalu lintas memang begitu. Walaupun tidak ada polisi, nggak ada petugas lalu lintas, tapi tetap taat kepada aturan. Nah, inilah bagian dari ihsan itu. Kemudian berikutnya, bahwa dalam bulan Ramadan ini kita bisa katakan bahwa bulan Ramadan itu syahrul Quran. Karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia,
ya, dan keterangan atas beberapa petunjuk, dan juga Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan pertama kali ini dengan kata-kata Iqra. Artinya apa? Bahwa untuk membangun peradaban dibutuhkan semangat yang sangat tinggi dalam membaca. Nah, maka kalau di bulan Ramadan ini ada semangat untuk bertadarus Al-Quran, nah saya ingatkan, membaca Al-Quran itu tidak banyak-banyakan. Saya sudah dapat sekian juz loh, kamu udah dapat berapa juz? Tidak. Tapi sekarang kita rubah menjadi seberapa dalam kita memahami ayat Quran itu, pesan Allah itu. Nah, itu yang penting. Bukan kasratu qiraatil Quran, tapi bagaimana tafhimul Quran itu. Bukan tahfizul Quran, tapi tafhimul Quran. Nah, Quran itu ya tidak perlu kita hafal ya, kecuali kalau untuk ayat-ayat pendek yang kita gunakan untuk sholat atau untuk berdakwah, kita memang harus hafal. Tapi kalau keseluruhannya tidak perlu, ya, kita hafal beberapa ayat saja. Ya. Nah, tapi yang penting itu adalah tafhimul Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran, yang lebih penting lagi kita mengamalkannya. Dan untuk itu maka agar kita dapat menangkap pesan Allah itu, maka kita harus membacanya. Dan selain itu juga kita harus membaca perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini umat Islam tertinggal di bidang pendidikan, di bidang ilmu pengetahuan itu karena tiadanya curiosity, ya, tidak adanya semangat untuk membaca. Sebagaimana dulu di zaman Al-Ma'mun, zaman Abbasiyah itu, Khalifah Al-Ma'mun itu mengerahkan para penerjemah untuk menerjemahkan buku-buku dalam bahasa Yunani, buku-bukunya Aristoteles ya, Neoplatonisme ini ke dalam bahasa Arab. Orang literatur dari India juga diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya, sehingga masyarakat Arab, masyarakat Muslim pada waktu itu memiliki literatur yang sangat banyak, sehingga kaya. Dan dengan demikian maka keilmuan pun akan tumbuh. Nah, kaum muslimin yang terhormat, maka dari sini ya bulan Ramadan ini tidak hanya meningkatkan akhlak, al-akhlakul karimah, ya, bahwa kita ini harus ya sopan santun dan sebagainya, tapi yang lebih penting lagi adalah akhlak ini kita artikan sebagai sebuah etika. Etika yang nanti akan membangun peradaban. Jadi bagaimana tadi ibadah puasa di bulan Ramadan ini menjadikan kita menjadi hamba Allah yang memiliki etika kejujuran, dan juga bagaimana agar berusaha menjadikan orang yang berinteraksi dengan kita ini mendapatkan kebahagiaan, al-in'amu 'alal ghair, ya. Ihsan, ya. Ihsan itu berarti kita berbuat hanya untuk mendapatkan ridha Allah, dan juga agar orang yang berinteraksi dengan kita ini mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana agar generasi muda dan juga generasi tua ini memperkaya literasi. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk membaca, Iqra. Nah, Ramadan ini hendaknya menjadikan kita ini memiliki semangat untuk membaca, dan mudah-mudahan dengan semangat membaca yang begitu besar, maka akan meningkatkan etika kita dalam mencari ilmu pengetahuan, dan dengan demikian maka kita akan meraih peradaban yang tinggi dan bisa mewarnai umat manusia seluruh alam ini sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan kepada seluruh manusia di alam semesta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pengajian Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.